Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Eksai Rocky dengan NIM 20 10 20 30 059, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Aceh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah Kerajaan Aceh, kehidupan politik Kerajaan Aceh, puncak kejayaan Kerajaan Aceh, masa keruntuhan Kerajaan Aceh, dan peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mugoyat Shah pada tahun 1496 Masehi. Meski begitu, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil ahli Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Ibu kota kerajaan Aceh terletak di Kutaraja atau yang sekarang dikenal dengan Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran, di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Sejarah Kerajaan Aceh. Berdirinya Kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan Barat telah tiba di Malaka. Hal itu mendorong Sultan Ali Mugoyat Shah untuk menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Mugoyat Shah membentuk angkatan darat dan laut yang kuat. Sultan Ali Mugoyat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Yang kedua, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, bersikap waspada terhadap negara barat. Yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Dan yang kelima, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Selanjutnya yaitu kehidupan politik Kerajaan Aceh. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangat berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberdayaan dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menatapi rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Selanjutnya yaitu puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Terlak, dan Indragiri. Selanjutnya yaitu keruntuhan Kerajaan Aceh dan peninggalan Kerajaan Aceh. Pada tahun 1641 atau sepeninggalan Sultan Iskandar Tauning, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh
paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Di sini setelah kerajaan Aceh runtuh, dia meninggalkan peninggalan kerajaan Aceh yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, dan yang kedua Taman Sari Gunungan, yang ketiga Benteng Indrapatra, yang keempat Meriam Kesultanan Aceh, dan yang kelima Makam Sultan Iskandar Muda, dan yang keenam uang emas Kerajaan Aceh. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.